keputusan mengangkat botol, keputusan memegang handphone, ini adalah sebuah keputusan. Tindakan-tindakan ini adalah keputusan. Dan keputusan yang dikeluarkan oleh manusia itu secara garis besar ada dua hal di otak. Yang satu adalah keputusan emosi, yang satu adalah keputusan rasional. Keputusan rasional itu segala sesuatu yang ya berdasarkan kalkulasi. Sementara emosi itu tidak disadari karena itu insting. Nah, seperti yang nanti kita bahas bahwa altruisme, bahwa moral itu bukan merupakan hal yang bisa dipikir tapi hanya dirasakan. Jadi memang saya baca aja ya. Saya tadi ini ngetik cepet-cepetan karena saya baru ingat kalau hari ini ada diskusi. Jadi tadi jam 11 baru saya kirimkan ke Mas Nirwan. Jadi saya baca aja. Kalau dibicarakan secara sepintas ya memang mungkin banyak yang tidak percaya bahwa terdapat hubungan antara moralitas dan emosi. Keyakinan umum selama ini adalah bahwa keputusan-keputusan moral itu muncul dari proses yang sangat logis dan legal. Nah, anggapan umum bahwa berbuat baik berarti menimbang secara teliti argumen-argumen yang saling bertentangan, seperti seorang hakim yang netral dan tidak berat sebelah. Itu adalah anggapan umum. Dan penjelasan tersebut mempunyai sejarah yang panjang. Tokoh-tokoh abad pencerahan yang jadi panutan saya juga seperti Leibniz dan Descartes itu ya. Descartes itu berusaha menyusun suatu sistem moral yang sepenuhnya terbebas dari perasaan. Jadi bagi mereka itu yang namanya moral itu ya berpikir. Immanuel Kant berpendapat bahwa berbuat baik hanyalah konsekuensi dari bertindak rasional. Ya. Itu Kant itu, mbahnya pencerahan itu mengatakan bahwa yang perbuatan moralitas itu adalah perbuatan yang berdasarkan rasional. Immoralitas, ya, tulisnya itu adalah hasil dari ilogika. Illogical thing itu adalah irasional. Dan sehingga katakan lagi, makin sering kita merenungkan keputusan-keputusan moral kita, makin bermorallah keputusan-keputusan kita. Dan sampai sejauh ini hukum modern, ini ada beberapa dokter hukum di sini. Hukum-hukum modern masih berpijak pada asumsi-asumsi kuno itu, ya. Bahwa secara hukum orang yang dinyatakan gila karena otak rasional dianggap sebagai pembeda antara benar dan salah, dan doktrinnya adalah apabila Anda tidak bisa menalar, berarti Anda tidak bisa dihukum. Ya. Ini adalah dasar hukum, doktrinnya hukum seperti ini. Padahal berdasarkan dari moralitas. Nah, sayangnya semua konsep kuno tentang moralitas itu berdasarkan sebuah kesalahan yang sangat mendasar. Neuroscience ya belum lama sih memang, awalnya tahun 2007 dapat menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan moral itu bisa dijelaskan oleh neuroscience, dan di dalam proses pengambilan keputusan moral tersebut ternyata tidak ada yang rasional. Keputusan moral seperti keputusan estetis, seperti yang dikatakan ada Jonathan Haidt, ini ada salah seorang neuroscientist. Dulunya dia seorang psikolog dan sekarang dia menjadi kolega saya meneliti mengenai masalah neuroscience, dan dia berkecimpung dalam biopsikologi di Universitas Virginia. Dia menggambarkan bahwa keputusan moral itu seperti saat kita melihat sebuah lukisan. Kita biasanya langsung tahu lukisan itu baik atau tidak. Ya, kita suka atau tidak itu kita tahu. Dan apabila orang lain meminta kita menjelaskan mengapa kita menyukainya, kita harus ingat-ingat alasannya. Kenapa ini? Oh, terus kemudian baru kita ngomong, oh iya ini komposisi warnanya. Itu belakangan. Kita harus mengingat-ingat alasannya. Argumen-argumen moral pun juga seperti itu. Seperti dua orang sangat merasakan sesuatu, perasaan mereka lah yang kali pertama muncul, dan alasan-alasan logis baru muncul kemudian secara cepat saling bersaing. Misalkan kita senang sama dia, langsung aja senang. Terus kemudian kenapa kamu kok senang? Dia charming macam-macam. Itu alasannya belakangan timbul. Ya, tapi keputusan moral itu seperti itu. Nah, Kant dan para pengikutnya memandang otak rasional bekerja seperti saintis. Ya, kita menggunakan akal budi untuk menciptakan pandangan yang tepat tentang dunia. Artinya, moralitas dilandasi oleh nilai-nilai objektif. Keputusan-keputusan moral menggambarkan fakta-fakta moral.
Tapi pikiran sejatinya tidak seperti itu. Pikiran kita tidak seperti itu mengenai moralitas. Pada saat kita berhadapan dengan dilema etika, alam bawah sadar kita otomatis menciptakan reaksi emosional. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh psikopat. Ya, psikopat tidak punya emosi, jadi tidak bisa seperti ini. Dalam beberapa milidetik otak menghasilkan pikiran. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah sesuatu yang tidak rasional. Ini adalah insting-insting moral. Insting-insting moral ini tidak rasional. Insting-insting ini tidak pernah mengikuti teori Kant tadi itu. Tetapi merupakan bagian penting dari apa yang menjaga kita untuk tidak melakukan segala macam kejahatan berat. Nah, kalau kita melihat sirkuit-sirkuit rasional itu ya, sirkuit rasional itu memang munculnya belakangan pada saat evolusi manusia itu lebih mendekati Homo sapiens sapiens ini, di mana area prefrontal cortex itu adalah prefrontal cortex itu adalah bagian kulit otak di bagian depan frontal agak ke bawah. Prefrontal cortex ini yang membuat keputusan etis rasional manusia bekerja seperti ilmuwan, tapi seperti pengacara sebetulnya. Jadi prefrontal cortex kita itu membela keputusan moral kita itu bukan seperti saintis, tapi seperti pengacara, ya. Seperti pengacara, ya. Iya betul. Dan pengacara batin ini mengumpulkan bukti-bukti sebagai justifikasi post hoc, ya. Sudah kejadian baru kita mencari alasan untuk membenarkan keputusan moral kita. Dan membuat retorika yang singkat padat agar keputusan moral emosi, reaksi otomatis ini tampak mempunyai alasan yang sangat kuat. Tapi alasan yang tampaknya kuat ini hanyalah tedeng aling-aling, ya. Hanya pura-pura aja. Delusi diri yang rapi. Nah, ini Benjamin Franklin itu cukup keren, menjelaskan dengan apik dalam autobiografinya itu ya. Secara sangat meyakinkan otak menjadikan manusia sebagai makhluk yang mudah beralasan. Ya, memang suka cari alasan. Sebab otak memungkinkan manusia mencari atau membuat alasan untuk membenarkan apa saja yang terdapat dalam pikirannya. Ya, memang ya ini pengacara, pengangguran banyak acara. Dengan kata lain, pandangan moralitas dasar kita, ya, konsensus filosofis yang bertahan beribu-ribu tahun sampai sekarang, sebagian besar, benar-benar telah kadaluarsa dan ketinggalan zaman. Ya. Kita masih saja berasumsi bahwa keputusan-keputusan moral kita merupakan produk sampingan dari pikiran rasional, padahal tidak. Tetap saja kita beranggapan bahwa norma-norma moral kita dibangun di atas antara lain, ya contohnya 10 firman